بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri, masih bersama dengan kami dalam channel kesayangan kita, Santri The Explorer. Channel yang merupakan kreativitas santri dalam mengeksplorasi berbagai macam hal. Salah satu diantaranya adalah tentang kehidupan flora dan fauna sebagai media tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada di satu lahan atau di sebuah perkebunan yang tidak begitu luas, namun memiliki beragam tumbuh-tumbuhan dan juga binatang yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita telusuri binatang apa saja serta tumbuhan apa saja yang terdapat di tempat ini. Santri The Explorer. Eksplorasi pada hari ini kita mulai dari sebuah pohon yang bernama petai selong atau petai Cina dengan nama ilmiah Leucaena leucocephala. Dinamakan demikian karena memiliki tangkai bunga berwarna putih seperti orang berkepala putih atau ubanan. Pohon ini termasuk jenis pohon perdu dari suku Fabaceae atau Leguminosae, yaitu pohon polong-polongan atau kacang-kacangan. Pada fungsinya, pohon ini untuk penghijauan lahan atau pencegah erosi karena sifatnya yang mudah tumbuh dan mudah membesar. Buahnya biasanya digunakan untuk pembuatan sambal, botok, dan lain sebagainya. Daunnya biasanya digunakan untuk pakan ternak. Batangnya biasanya digunakan untuk bahan bakar karena sifatnya yang mudah kering dan mudah terbakar. Selanjutnya kita ke pohon jambu mede atau jambu monyet dengan nama ilmiah Anacardium occidentale. Sekalipun namanya jambu, tapi tidak termasuk ke dalam suku Myrtaceae atau jambu-jambuan. Tidak juga ke dalam suku Fabaceae atau kacang-kacangan, tapi termasuk ke dalam suku Anacardiaceae atau mangga-manggahan. Buah pohon ini mungkin kita menyangka pada bagian atas yang berwarna merah atau berwarna orange, padahal itu adalah dasar bunga atau reseptakulum. Sejatinya buahnya ada di bawah yang tertutup dengan cangkang yang keras yang mengandung getah yang disebut urosiol, yang bisa menyebabkan iritasi atau babakan. Daun mudanya biasanya digunakan untuk lalap-lalapan. Daun tuanya biasanya digunakan untuk obat penyakit kulit. Sedangkan batangnya untuk pembuatan perkakas pertanian atau alat-alat rumah tangga. Selanjutnya kita ke pohon pepaya dengan nama latin Carica papaya. Pohon ini memiliki nama buah yang beragam di setiap daerah seperti pepaya Hawaii, pepaya Bangkok, pepaya Bogor, dan lain sebagainya. Di dalam video ini adalah pepaya California dengan ciri daun kecil di atasnya. Buahnya yang telah matang bisa dikonsumsi langsung, tapi jangan lupa dikupas dulu kulitnya. Buah mudanya bisa untuk campuran sayuran. Daunnya
bisa untuk lalap-lalapan atau campuran kuliner. Sementara getahnya ada yang mempergunakan untuk campuran obat-obatan. Tapi ingat dulu harus tahu tata caranya. Pepaya ini memiliki sebutan yang beragam dari setiap daerah seperti di Jawa kates, di Sunda gedang, di Belanda papaja. Pohon selanjutnya adalah pohon jambu air dengan nama ilmiah Syzygium aqueum yang termasuk ke dalam suku Myrtaceae atau jambu-jambuan. Pohon ini memiliki beberapa jenis, diantaranya jambu prada, jambu kancing, jambu cincalo, jambu Jamaika, dan lain sebagainya. Di dalam video ini termasuk ke dalam jenis pohon jambu kancing. Pohon jambu memiliki beberapa kegunaan, dari daunnya, batangnya, dan juga buahnya. Fungsi daunnya untuk ramuan obat-obatan dan perawatan kulit atau kecantikan. Fungsi batangnya untuk pembuatan perkakas rumah tangga atau alat-alat pertanian. Fungsi buahnya bisa dikonsumsi langsung atau untuk campuran rujak. Para sahabat santri, sebetulnya masih ada jenis-jenis tumbuhan lain di tempat ini, namun tak bisa kami ulas secara keseluruhannya. Sebelum itu, kita dengarkan ulasan tentang salah satu binatang yang dipelihara di tempat ini oleh Abi Fawaz. Tafadhol fa'alaihi mashkuran. Baiklah, para sahabat santri, salah satu binatang yang berada di tempat ini atau yang dipelihara oleh pemiliknya, salah satu di antaranya adalah binatang berjenis domba. Terkadang kita mengatakan bahwa domba itu adalah kambing, kambing adalah domba. Padahal antara kambing dengan domba itu memiliki perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Nanti setelah ini akan kita ulas terkait tentang perbedaan antara kambing dengan domba. Nah, kambing ini memiliki perhatian khusus di dalam agama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ittakhadhu al-ghanama fa inna fiha barakatan." Peliharalah Itulah tadi ulasan tentang salah satu binatang dari jenis domba yang dipelihara di tempat ini. Dalam kacamata agama, kambing dan domba sebetulnya dua jenis binatang yang berbeda. Kambing memiliki nama ilmiah Capra aegagrus hircus, sedangkan domba Opis aries. Dalam segi perbedaan, domba memiliki bulu yang ikal dan lebat. Kambing memiliki bulu yang lurus dan tidak lebat. Tubuhnya domba lebih pendek daripada kambing, sedangkan tanduknya kambing lebih panjang daripada domba. Makanannya, domba lebih menyukai tumbuhan atau rumput yang di bawah, sedangkan kambing lebih menyukai tumbuhan yang lebih tinggi atau sejajar dengan badannya. Secara kegunaan, kambing dengan domba memiliki kemiripan, di mana daging, kulit, serta kotorannya bisa dimanfaatkan. Kotorannya untuk dipakai sebagai pupuk tanaman.
Perbedaan ada pada bulunya, di mana bulu domba biasanya digunakan untuk membuat benang wol, sementara bulu kambing tidak bisa digunakan untuk membuat benang wol. Demikianlah ulasan kita tentang beberapa tumbuhan serta salah satu binatang yang ada di tempat ini. Tonton terus ya lanjutan dari video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Salam santri, santri The Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.